Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Angelina, NIM 2031 tingkat 3A, Prodi D3 Keperawatan Padang, Poltekkes Kemenkes Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah keperawatan gawat darurat dan bencana sebagai pemenuhan tugas praktikum dengan dosen pembimbing Bapak Tasman SKP MKep SPKOM. Baiklah, di sini kita akan membahas 3 materi, yaitu mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu, dan triase bencana. Yang pertama, mitigasi bencana. Sebelum masuk kepada mitigasi bencana, kita akan membahas dulu apa itu bencana. Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya, macam-macam bencana. Macam-macam bencana di sini ada 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam sendiri seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam disebabkan oleh sepertinya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Selanjutnya yang ketiga itu bencana sosial. Bencana sosial itu merupakan rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas. Contohnya itu konflik sosial antar suku dan agama. Bisa teman-teman lihat contoh dari macam-macam bencana. Selanjutnya kita masuk pada definisi mitigasi bencana. Menurut pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, mitigasi bencana didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana baik secara struktur maupun fisik, yaitu melalui pembangunan fisik, alami dan atau buatan, maupun non-struktur atau non-fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Adapun tujuan dari mitigasi bencana ini yaitu pertama meminimalisir adanya korban jiwa akibat bencana, meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana, meminimalisir kerusakan pada sumber daya alam, sebagai pedoman pemerintah dalam merencanakan pembangunan di masa depan, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak dari adanya bencana, dan terakhir yaitu membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan juga aman. Jenis-jenis mitigasi ada 2, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi. Contohnya yaitu dalam pembuatan waduk untuk mencegah banjir. Kemudian, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami. Kemudian, mitigasi non-struktural merupakan suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Contohnya yaitu pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pembuatan tata ruang kota atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Nah, berikut contoh dari mitigasi struktural yaitu pembangunan waduk dalam pencegahan banjir dan juga contoh dari mitigasi non struktural yaitu dengan melakukan tata kelola ruang kota. Selanjutnya 3 unsur penting dalam mitigasi bencana itu ada penilaian bahaya, kemudian persiapan dan peringatan. Penilaian bahaya atau hazard assessment itu untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam serta tingkat ancaman. Yang kedua itu persiapan atau prepare, yaitu kegiatan kategori ini tergantung pada unsur mitigasi sebelumnya, yaitu penilaian dan peringatan. Yang ketiga itu peringatan atau warning, yaitu untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam, seperti tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letus gunung berapi. Tahapan dan pencegahan mitigasi. Yang pertama yaitu menerbitkan peta wilayah rawan bencana. Kemudian yaitu memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Yang ketiga itu mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana. Gambarnya dapat teman-teman lihat di monitor. Selanjutnya itu mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Selanjutnya membuat bangunan yang berguna untuk mengurangi dampak bencana. Kemudian membentuk pos-pos siaga bencana dan mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat, dan terakhir mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana kemudian dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pertama mitigasi, kedua siapsiagaan, ketiga respon, keempat pemulihan. Contoh mitigasi bencana alam itu pertama mitigasi bencana gempa bumi. Itu sebelum gempa bumi, hal yang dapat dilakukan itu pertama mendirikan bangunan sesuai aturan berlaku atau tahan gempa, kemudian kenali lokasi bangunan tempat tinggal Anda.
Tempatkan perabot pada tempat yang proporsional, siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lainnya. Kemudian periksa pembangunan listrik dan gas, catat nomor telepon penting, kenali jalur evakuasi, ikuti kegiatan stimulasi mitigasi bencana gempa. Pada saat terjadi gempa, hal yang dapat dilakukan itu tetap tenang, hindari sesuatu yang kemungkinan akan roboh, kalau bisa ke tanah langsung, perhatikan tempat berdiri, kemudian ada retakan tanah. Selanjutnya itu turun dari kendaraan dan jauhi pantai. Saat pasca bencana, hal yang dapat dilakukan yaitu cepat keluar dari bangunan, kemudian periksa sekitar, kemudian hindari bangunan yang berpotensi roboh, kemudian selanjutnya itu dilanjutkan mitigasi longsor. Mitigasi longsor yang dapat dilakukan yaitu pertama, hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman, mengurangi tingkat keterjalan lereng, teras ring dengan sistem drainase yang tepat, penghijauan dengan tanaman berakar dalam, mendirikan bangunan berpondasi kuat, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk, dan relokasi dalam beberapa kasus. Selanjutnya mitigasi bencana banjir. Sebelum banjir, hal dapat dilakukan itu penataan daerah aliran sungai, membangun sistem pemantauan dan peringatan banjir, tidak membangun bangunan di bantaran sungai, buang sampah di tempat sampah, pengukuran sungai, dan penghijauan hulu sungai. Saat banjir, hal yang dilakukan itu matikan listrik, mengungsi ke daerah aman, jangan berjalan dekat saluran, dan hubungi instansi yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Dan setelah banjir, yaitu hal dapat dilakukan bersihkan rumah, kemudian siapkan air bersih untuk menghindari diare, waspada terhadap binatang berbisa atau penyebar penyakit yang mungkin ada, dan terakhir waspada terhadap banjir susulan. Sedangkan contoh mitigasi bencana non-alam yaitu kita lihat pada bencana wabah penyakit, yaitu hal yang harus dilakukan itu menyiapkan masyarakat secara luas termasuk aparat pemerintah khususnya di jalan kesehatan dan lintas sektor untuk memahami risiko bila wabah terjadi serta bagaimana cara menghadapi bila suatu wabah terjadi melalui kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan. Kemudian menyiapkan produk hukum yang memadai dan mendukung upaya-upaya pencegahan. Kemudian menyiapkan infrastruktur untuk upaya penanganan. Dan terakhir itu upaya penguatan surveillance epidemiologi untuk identifikasi faktor risiko dan menentukan strategi intervensi dan penanganan maupun respon dini semua jajaran. Selanjutnya, contoh mitigasi bencana sosial yaitu kerusuhan. Adapun mitigasi bencana yang dapat dilakukan yaitu pertama mendorong peran serta masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas ketentraman dan ketertiban. Kemudian mendukung demokratisasi politik dengan keberagaman aspirasi politik serta tanamkan moral etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengembangkan supremasi hukum dengan menegakkan hukum secara konsisten, berkeadilan dan kejujuran. Kemudian meningkatkan pemahaman, penyadaran, perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM. Dan terakhir meningkatkan kinerja aparatur negara dalam melayani masyarakat profesional berdaya guna dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, sistem penanggulangan bencana terpadu. Pertama, kita akan bahas tentang definisi dari penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan segala upaya dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahap sebelum, saat, dan setelah bencana. Tujuannya yaitu pertama memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, kemudian dua menjelaskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yang ketiga menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, yang keempat yaitu menghargai budaya lokal, yang kelima membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, yang keenam mendorong semangat gotong royong dan kesetiakawanan dan kedermawaan, yang ketujuh itu menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Fase penanggulangan bencana itu ada 8, yaitu pertama kemanusiaan, berkeadilan, kebersamaan berkedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keempat itu keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, kelima ketertiban dan kepastian hukum, keenam kebersamaan, ketujuh kelestarian lingkungan hidup, dan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip dari penanggulangan bencana itu ada 8 juga. Yang pertama yaitu tepat dan cepat, prioritas, koordinasikan dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemandirian, non-diskriminasi, dan non-politisi. Selanjutnya, manajemen penanggulangan bencana ada 3, yaitu prabencana, fase bencana, dan juga fase pasca bencana. Fase prabencana disebut juga dengan fase kesiapsiagaan yang terdiri dari pencegahan dan mitigasi. Yang kedua, fase bencana disebut juga dengan fase tanggap darurat yang terdiri dari fase akut dan fase subakut. Yang ketiga itu fase pasca bencana yang disebut juga dengan fase rekonstruksi yang terdiri dari fase pemulihan dan fase rehabilitasi atau rekonstruksi. Bisa teman-teman lihat siklus penanggulangan bencana pada monitor. Selanjutnya sistem penanggulangan bencana. Sistem penanggulangan bencana ini ada 5. Pertama itu legislasi, yaitu pengaturan mengenai kebencanaan yang telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang penanggulangan bencana. Yang kedua itu kelembagaan. Kelembagaan di sini ada 2, yaitu formal dan non-formal. Dan secara formal itu seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Sedangkan non-formal ini ada 2, itu tingkat
nasional dan juga tingkat lokal. Tingkat nasional ini terbentuk platform nasional atau Planas yang terdiri dari unsur masyarakat, sipil, dunia usaha, dan perguruan tinggi, serta media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal itu terdapat Forum Pengurangan Risiko Bencana atau PRB Yogyakarta dan Forum PRB Nusa Tenggara Timur. Ketiga, pendanaan. Pendanaan yaitu dana DIPA atau APBD atau APBN, dana kontingensi, dana on-call, dana bantuan sosial berpola hibah, dana yang bersumber dari masyarakat, serta dana dukungan komunitas internasional. Yang keempat, yaitu pengembangan kapasitas. Itu melalui pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan kebencanaan, serta penerapan teknologi penanggulangan bencana. Yang terakhir, yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebenarnya peran perawat pada saat penanggulangan bencana yaitu peran perawat di rumah sakit yang terkena dampak bencana itu pertama sebagai manajer. Perawat mempunyai tugas itu mengelola pelayanan gawat darurat, mengelola fasilitas, peralatan dan obat-obatan life saving, mengelola administrasi keuangan UGD, melaksanakan pengendalian mutu pelayanan gandar, dan melakukan koordinasi dengan unit rumah sakit lainnya. Kemudian sebagai leadership itu untuk mengelola tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga non medis, membagi jadwal dinas. Dan ketiga itu sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver, yaitu perawat harus melakukan pelayanan siaga bencana dan memilih masalah fisik dan psikologis yang terjadi pada pasien. Kedua itu peran perawat pada pusat evakuasi, yaitu berperan sebagai pertama koordinator untuk mengkoordinasi sumber daya baik tenaga kesehatan, peralatan evakuasi, dan bahan logistik, mengkoordinir daerah yang menjadi tempat evakuasi, kemudian itu sebagai pelaksana evakuasi, di mana perawat harus melakukan transportasi pasien, stabilisasi pasien, merujuk pasien, dan membantu penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah bencana. Ketiga itu peran perawat di klinik lapangan atau mobile klinik, yaitu perawat melakukan triase, penanganan trauma, penanganan emergensi, perawatan akut, pertolongan pertama, kontrol infeksi, pemberian suportif, dan paliatif. Kemudian terakhir itu peran perawat di puskesmas saat terjadinya bencana, yaitu melakukan perawatan pasien ringan, pemberian obat ringan, merujuk pasien. Sedangkan fungsi dan tugas perawat pada situasi bencana dapat dijabarkan melalui fase dan keadaan yang berlaku pada saat. Selanjutnya, kita masuk pada triase bencana. Apa itu triase? Triase adalah suatu cara untuk menseleksi atau memilah korban berdasarkan tingkat kegawatan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dalam memberikan pertolongan, terutama pada korban yang dalam kondisi kritis atau emergensi sehingga nyawa korban dapat diselamatkan. Prinsip-prinsip triase yaitu pertama, triase harus segera dan tepat waktu, pengkajian seharusnya adekuat dan akurat, keputusan didasar dari pengkajian, intervensi dilakukan sesuai kondisi pasien, kepuasan korban harus tepat dicapai, dan dokumentasi dengan benar. Selanjutnya, klasifikasi triase. Klasifikasi triase ini ada 4 prioritas. Yang pertama yaitu prioritas pertama emergensi, warna atau labelnya merah, di mana bila tidak segera ditangani mengancam jiwa. Waktu tunggunya itu 0 sampai 5 menit. Contohnya itu henti paru dan jantung, obstruksi total saluran pernapasan, IMA, trauma torak, dan shock. Prioritas yang kedua yaitu gawat, warna labelnya kuning, di mana apabila tidak ditolong maka korban tidak segera terjadi kolap paru dan jantung. Perawatan dan pengobatan tidak lebih dari 30 menit. Contohnya itu asma bronkiale, hipertensi, fraktur ekstremitas tanpa pendarahan. Yang ketiga itu prioritas yang ketiga, tidak gawat, yaitu labelnya berwarna hijau, di mana kondisi korban tidak serius, membutuhkan perawatan kurang dari 2 jam, contohnya itu pilek, batuk-batuk, kitan, dan tindik telinga. Yang terakhir yaitu non-urgensi atau prioritas yang keempat warna label hitam, di mana pasien meninggal atau tidak dapat diselamatkan. Proses triase. Ketika melakukan triase, waktu yang dibutuhkan itu kurang dari 2 menit, karena triase bukan mencari diagnosa, melainkan mengkaji dan merencanakan untuk melakukan tindakan. Proses triase tersebut dapat dikerjakan secara bersamaan atau stimulan untuk mempercepat pemberian pertolongan pertama. Berikut proses triase dengan menerapkan SOAPI E-System, di mana E evaluasi, S subjektif, O objektif, A akses, P plan, dan I implementasi. Sebenarnya pengkajian dan setting triase. Yang pertama itu riwayat pasien. Untuk mengetahui kondisi pasien, tanda itu keadaan umum pasien seperti tingkat kesadaran, sesak, bekas injuri, dan posisi tubuh. Sebenarnya bau, tercium bau alkohol, keton, dan melena. Sentuhan atau palpasi, itu kulit teraba panas, dingin, dan berkeringat, palpasi nadi, dan daerah yang penting untuk dikaji serta sentuh adanya bengkak. Ketiga itu perasaan, itu digunakan perasaan dalam memutuskan jawaban yang relevan dengan kondisi pasien. Sekian pemaparan dari 3 materi, yaitu mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu, dan triase bencana. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.